Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam dan implikasinya terhadap pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama yaitu pengertian hakikat filsafat pendidikan Islam. Pada dasarnya, tradisi filsafat berasal dari tradisi Yunani yang diadopsi oleh masyarakat Islam. Hal ini nampak pada aspek etimologis dari kata filsafat. Mayoritas ahli menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari kata Yunani, philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan atau pengetahuan. Meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Arab. Secara historis, masuknya tradisi filsafat ke dalam kehidupan umat Islam adalah pada saat terjadi gelombang penerjemahan kitab-kitab Yunani pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Penerjemahan tersebut selanjutnya mendorong lahirnya tradisi keilmuan di kalangan umat Islam, sehingga pada masa itu Islam mengalami masa kegemilangan dalam bidang keilmuan. Di kalangan para ahli filsafat pada umumnya mengatakan bahwa filsafat pendidikan dipandang sebagai pembahasan yang sistematis tentang masalah-masalah pendidikan yang tingkatan filosofis, yaitu menyelidiki sesuatu persoalan pendidikan hingga direduksi ke dalam pokok persoalan metafisika, epistemologi, etika, logika, dan estetika maupun kombinasi dari semuanya itu. Masalah pendidikan Islam yang menjadi perhatian metafisika atau ontologi adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan pendirian mengenai pandangan dunia, manusia atau masyarakat yang diperlukan oleh pendidikan Islam. Di bidang epistemologi adalah hubungan dengan penyusunan dasar-dasar kurikulum, terutama dalam usahanya mengenal dan memahami hakikat pengetahuan menurut pandangan Islam. Dan dalam bidang aksiologi adalah masalah etika yang mempelajari tentang kebaikan ditinjau dari kesusilaan, karena kebaikan budi pekerti manusia menjadi sasaran utama pendidikan Islam dan karenanya selalu dipertimbangkan dalam perumusan tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu urgensi filsafat pendidikan Islam. Para ahli telah menyoroti dunia pendidikan yang berkembang saat ini, baik dalam pendidikan Islam pada khususnya maupun pendidikan pada umumnya, bahwa pelaksanaan pendidikan tersebut kurang bertolak dari atau belum dibangun oleh landasan filosofis yang kokoh, sehingga berimplikasi pada kekaburan dan ketidakjelasan arah dan jalannya pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Abdurrahman mengemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam selama ini berjalan melalui jalan didaktis metodis seperti halnya pengajaran umum dan lebih didasarkan pada basis pedagogis umum yang berasal dari filsafat pendidikan model barat, sehingga lebih menekankan pada transmisi pengetahuan agama. Untuk menemukan pedagogis Islam diperlukan lebih dahulu rumusan filsafat pendidikan Islam yang kokoh. Berbagai keprihatinan para pakar tersebut merupakan indikasi mengenai pentingnya konstruksi filsafat pendidikan Islam, karena bagaimanapun filsafat bukanlah penyelidikan yang terpisah dan eksklusif, tetapi justru merupakan bagian dari kehidupan manusia dan pendidikan. Dengan demikian, filsafat dan mendidik adalah dua tahap kegiatan, tapi dalam satu usaha. Berfilsafat ialah memikirkan dengan seksama nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik, sedangkan mendidik adalah usaha merealisasi nilai-nilai dan cita-cita itu dalam kehidupan dan hubungan kepribadian manusia. Sebagai implikasinya, diperlukan bangunan filsafat pendidikan yang kokoh dan pelaksanaan sistem pendidikan. Jika tidak demikian, dikhawatirkan akan terjadi: yang pertama, pendidikan akan terapung-apung atau tanpa tujuan; yang kedua, tujuan pendidikan akan meragukan; yang ketiga, ukuran-ukuran dasar pendidikan menjadi sangat longgar; yang selanjutnya yaitu ketidakmenentuan peranan pendidikan dalam suatu masyarakat, dan sekolah-sekolah akan memberikan banyak kebebasan kepada peserta didik dan tidak mampu memupuk apresiasi otoritas dan kontrol. Dan yang terakhir yaitu sekolah akan menjadi sangat sekuler dan mengabaikan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulfa Roda Alifah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Khalifah mengenai tipologi pemikiran pendidikan Islam. Dalam pemahaman tentang tipologi pemikiran pendidikan Islam, terdapat beberapa model pemikiran pendidikan Islam. Ada 4 model dalam pemikiran ini, yaitu tekstualis salafi, tradisionalis madhabi, modernis, dan neomodernis.
Yang pertama yaitu tekstual salafi. Model ini berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks pemikiran pendidikan ini terdapat dua tipologi yang dekat dengan tekstualis salafi, yaitu perennialisme dan esensialisme. Karena kedekatan ini, maka tekstual salafi disebut dengan perennialis esensialis salafi. Yang kedua yaitu tradisional mazhabi. Model tersebut berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui bantuan khazanah pemikiran Islam klasik, tetapi seringkali kurang mempertimbangkan situasi sosiohistorisnya masyarakat setempat. Model ini juga dekat dengan perennialisme dan esensialis, terutama dilihat dari wataknya yang regresif dan konservatif. Karena itu, model ini juga disebut dengan tipologi perennial esensialis mazhabi. Yang ketiga yaitu modernis. Hal ini berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan memperhatikan kondisi dan tantangan sosiohistoris dan kultural yang dihadapi oleh masyarakat muslim kontemporer, tanpa memperhatikan muatan khazanah intelektual era klasik yang terkait dengan persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Yang keempat yaitu neomodernis. Model ini berupaya memahami ajaran dan nilai-nilai terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan mempertimbangkan dan mengikutsertakan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di dunia teknologi modern. Tipologi ini bersifat kritis karena upaya tindakan atau proses menempatkan informasi dalam konteks dan pengguguran teori lewat fakta-fakta, serta lebih bersifat menyeluruh dan terpadu dalam membangun kerangka filsafat pendidikan Islam. Sedangkan di Amerika Serikat telah berkembang aliran-aliran pemikiran filsafat pendidikan yang dapat dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Yang termasuk dalam tradisional adalah perennialisme dan esensialis, sedangkan yang termasuk dalam kelompok kontemporer adalah progresivisme, rekonstruksisme, dan eksistensialisme. Dalam lapangan pendidikan, masing-masing aliran tersebut terwujud dalam kemungkinan-kemungkinan sikap dan pendirian pada pendidik, seperti sikap konservatif, sikap regresif, sikap progresivisme, sikap rekonstruksisme, dan sikap eksistensialisme. Selanjutnya akan membahas mengenai tipologi pendidikan Islam dilihat dari perspektif pemahaman Islam. Kata Islam yang melekat pada tipologi filsafat akan berimplikasi pada kesamaan titik tolak atau pijakan dalam pengembangannya, yaitu dari dimensi idealnya. Perbedaan antara tipologi tersebut terletak pada dimensi interpretasi dan historisnya. Islam ideal adalah Islam cita-cita yang ajaran dan nilai-nilainya tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai teks Al-Quran sebagai wahyu dari Allah sudah teruji kebenarannya dan otentitasnya, sehingga kebenarannya sangat diyakinkan. Sedangkan hadis, para ulama telah berusaha melakukan kritik internal dan eksternal, sehingga muncullah kategorisasi hadis sahih, hasan, dan dhaif, dan lain-lain. Islam historis adalah Islam yang sesungguhnya ada di kalangan masyarakat. Semua tipologi filsafat pendidikan
terdapat titik temu pada dimensi Islam yang idealnya, tetapi berbeda dalam dimensi interpretasi dan historisnya. Yang pertama, perennial esensial salafi, yakni Islam ideal, interpretasi, dan historis salafi. Yang kedua, perennial esensial madhabi, yakni Islam ideal, interpretasi, dan histori klasik bahkan pertengahan. Yang ketiga, modernis, yakni Islam ideal, interpretasi, dan historis kekinian. Yang keempat yaitu perennial esensial kontekstual falsifikatif, yakni Islam ideal mengaitkan interpretasi dan histori dulu dan kini. Yang kelima, rekonstruksi sosial, yakni Islam ideal, interpretasi dan historis kini dan yang akan datang. Selanjutnya, yang terakhir pembahasannya mengenai implikasi terhadap pengembangan kurikulum PAI. Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh pendidikan Islam adalah mendidik manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan memiliki sasaran peserta didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan hingga liang lahat. Hasil pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pendidikan akan membawa pada tersusunnya menjadi suatu teori pendidikan. Teori pendidikan tersebut dapat dijadikan dasar atau pegangan pelaksanaan pendidikan. Dengan menggunakan teori-teori pendidikan tersebut, maka suatu usaha pendidikan akan dilaksanakan secara sadar. Posisi pendidikan Islam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi semakin kuat, yang secara implisit menunjukkan pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa. Pemikiran pendidikan Islam sebagai suatu bagian atau komponen dari suatu sistem, ia memegang dan mempunyai peranan tertentu pada suatu sistem di mana ia merupakan bagiannya. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, maka ia berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kurikulum yang menjadi induknya. Pemikiran pendidikan Islam sebagai bagian dari filsafat dan sekaligus juga sebagai bagian dari ilmu. Dengan demikian, filsafat pendidikan berkembang dengan konsep-konsep dan pandangan-pandangan filosof dalam pendidikan. Secara prakteknya, filsafat pendidikan banyak berperan penting dalam memberikan alternatif pemecahan sebagaimana masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Peranan yang diberikan oleh filsafat pendidikan terhadap perkembangan pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan menunjukkan masalah yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Peranan-peranan yang diberikan oleh filsafat pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan Islam antara lain, filsafat pendidikan Islam menunjukkan masalah yang dihadapi oleh pendidikan Islam sebagai hasil dari pemikiran yang mendalam dan berusaha untuk memahami duduk masalahnya. Filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan tertentu tentang manusia sebagai objek pendidikan. Pandangan tentang hakikat manusia yang sangat berkaitan dengan tujuan hidup manusia dan sekaligus juga merupakan tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, filsafat pendidikan Islam dengan analisisnya terhadap hakikat hidup dan kehidupan manusia berkesinambungan bahwa mempunyai potensi pembawaan yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Filsafat pendidikan juga dalam analisisnya
terhadap masalah pemikiran masa kini yang sedang dihadapi akan dapat memberikan informasi apakah proses pendidikan yang berjalan selama ini mencapai tujuan pendidikan Islam atau belum. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam tipologi pemikiran Islam terdapat beberapa model pemikiran pendidikan Islam, yaitu ada 4. Yang pertama, tekstual salafi, tradisional madzhabi, modernis, dan neomodernis. Sedangkan di Amerika Serikat telah berkembang aliran-aliran pemikiran filsafat pendidikan yang dapat dipetakan ke dalam 2 kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Kata Islam yang melekat pada tipologi-tipologi filsafat pendidikan Islam akan mempunyai implikasi pada kesamaan titik tolak atau pijakan dalam pengembangannya. Implikasi dari pemikiran filsafat pendidikan Islam akan memunculkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pendidikan yang akan membawa pada tersusunnya menjadi suatu teori pendidikan. Maka, teori pendidikan tersebut dapat dijadikan dasar atau pegangan pelaksanaan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.